Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika untuk materi transformasi bagian submateri translasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Memahami transformasi geometri. 2. Menentukan titik, garis, dan kurva yang ditranslasikan. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian transformasi. Bukan hal yang asing tentang kata transformasi ya, karena mungkin kalian juga sering mendengar kata yang di depannya ada kata trans. Pasti kalian tahu ya. Nah, ini ada transformasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, transformasi itu berarti perubahan. Nah, dalam matematika sama saja transformasi itu perubahan. Namun dalam matematika yang kita gunakan adalah transformasi geometri. Di film ada kata trans, depannya trans, ada transformer, ada film transformer, perubahan ya. Namun dalam film transformer itu perubahan bentuk. Nah, kalau dalam transformasi geometri di matematika itu tidak merubah bentuk, hanya yang akan kita bahas adalah perubahan posisinya saja. Nah, kita lihat apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y menuju posisi yang lain, atau ini bayangannya X aksen, Y aksen. Jenis-jenis transformasi geometri. 1. Pergeseran atau translasi. 2. Pencerminan atau refleksi. Yang ketiga, perputaran atau rotasi. Yang keempat, perkalian atau dilatasi. Nah, jenis transformasi ini dalam kehidupan sehari-hari banyak kita gunakan. Translasi. Nah, kalian mungkin waktu kecil pernah perosotan. Nah, posisi kalian pada saat perosotan kan merosot dari atas ke bawah ya. Artinya posisi kalian semuanya berpindah. Tidak hanya tangannya saja yang pindah atau kakinya saja yang pindah, tapi semua bagian tubuh kalian pindah semuanya. Nah, itu disebutnya sebagai salah satu contoh translasi. Contoh yang lain, kalian menggeser meja, menggeser kursi. Nah, translasi ini bergeser dengan arah dan jarak yang sama. Kemudian pencerminan. Pencerminan juga kalian pernah seringlah menggunakan atau bercermin. Nah, pasti ada bayangan kalian ya, bagaimana sifat bayangannya. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian perputaran atau rotasi. Masih dalam kehidupan nyata banyak perputaran atau rotasi. Yang paling gampang permainan kincir ya. Nah, kincir di situ juga rotasi berputar ya. Kemudian rotasi bumi itu juga perputaran sama. Berikutnya yang keempat, perkalian atau dilatasi. Nah, ini memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Kita lanjutkan materi ya berikutnya, yaitu yang akan kita bahas adalah pergeseran atau translasi. Pengertian translasi. Translasi atau pergeseran adalah perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Nah, contohnya tadi perosotan. Pada saat kalian merosot dari atas ke bawah, ada nggak bagian tubuh yang arah bergesernya tidak sama? Sekarang kalau merosot kan ke bawah semua ya. Ada nggak yang kakinya ke atas, tangannya ke bawah? Tidak ada kan? Nah, itu sifat translasi. Jadi sifat translasi ini dia bergerak atau berpindahnya jaraknya juga sama. Tangan, kaki jaraknya misalkan perosotannya 2 meter, 2 meter. Semuanya sama. Kemudian arahnya sama, ke bawah semua. Nggak ada yang satu ke bawah, satu ke atas ya. Jadi Ibu tekankan lagi, translasi ini perpindahannya dengan jarak dan arah yang sama.
Translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah dan dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan. Nah, penulisan pasangan bilangannya seperti tertera di PowerPoint ini, X, Y dengan X komponen yang mendatar, kemudian Y-nya adalah untuk komponen yang tegak. Translasi AB memindahkan titik dengan aturan A satuan ke kanan jika A-nya positif, atau A satuan ke kiri jika A-nya negatif. Kemudian B satuan ke atas jika B-nya positif, atau B satuan ke bawah jika B-nya negatif. Misalkan ada translasi 7 negatif 4, maka ini artinya memindahkan titik 7 satuan ke kanan, dilanjutkan 4 satuan ke bawah. Nah, dalam menentukan bayangan hasil translasi, kita bisa dapat gunakan rumus berikut ya. Misalkan ada titik A, A-nya adalah X, Y, ditranslasi dengan AB. Nah, bagaimana bayangannya? Bayangannya atau A aksen itu kita dapat menghitungnya dengan cara X tambahkan A, kemudian Y-nya tambahkan B. Misalkan A-nya adalah 2,3 ditranslasi oleh 3,5. Maka bayangannya adalah A aksen 2 ditambah 3, kemudian titik keduanya 3 ditambah 5. Maka A aksen atau bayangannya hasil translasi itu adalah 5,8. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Berikutnya ada titik B, negatif 6, negatif 2, ditranslasi oleh 3, 4. Maka bayangannya bagaimana? Nah, berarti titik negatif 6 tambahkan dengan 3, dan negatif 2 tambahkan dengan 4. Tinggal ngitung berapa hasilnya. Nah, sekarang titik C, C-nya 5, negatif 2 ditranslasi oleh negatif 1, 7. Maka bayangan dari C adalah 5 dikurangi 1, berarti hasilnya 4. Negatif 2 ditambah 7, berarti hasilnya 5. Ya. Gimana? Sudah paham? Ya, mudah ya untuk translasi atau pergeseran. Berikutnya kita lihat beberapa contoh soal yang lainnya. B aksen negatif 6 tambah 3, hasilnya berarti negatif 3. Berikutnya negatif 2 ditambah 4, maka hasilnya negatif 2. Jadi ketika ada titik negatif 6, negatif 2 ditranslasi oleh 3, 4, maka bayangannya menjadi negatif 3, negatif 2. Artinya titik B ini posisinya bergeser. Tadinya di titik negatif 6, negatif 2, jadi ada di titik negatif 3, negatif 2. Contoh soal yang pertama, diketahui titik A 2, negatif 1 dan B 5,8. Translasi tunggal yang mewakili A ke B adalah translasinya berapa? Nah, A 7, 11, B 7, negatif 11, C 11, negatif 7, atau D negatif 11, 7. Diketahui A-nya 2, negatif 1 dan B-nya 5,8. Berarti B ini sama saja seperti bayangannya ya. Nah, translasi dari A ke B-nya apa? Kalau tadi sebelumnya banyak contoh itu translasinya ada tapi menentukan bayangan. Nah, ini sebaliknya.
bayangannya sudah ada. Nah, bagaimana mencari translasinya? Nah, translasinya berarti tinggal B dikurangi A. Nah, B dikurangi A ini yang mana? Titik X dengan titik X lagi. Titik Y dengan titik Y lagi. Kita lihat. 58 dikurangi 2 negatif 1. Titik B-nya kan 5,8. Kemudian titik A-nya adalah 2, negatif 1. Nah, sekarang kurangi 5 dikurangi 2 berarti hasilnya 3. 8 dikurangi negatif 1 berarti hasilnya 9. Nah, kalau dengan bahasa kita nih gini. Titik A ini awalnya 2, negatif 1, berpindah jadi ke 5,8. Nah, 2 bisa jadi 5, gimana caranya? Pasti bertambah 3 kan? Artinya bergeser atau berpindah 3 satuan. Kemudian negatif 1 bisa jadi 8. Bergeser berapa satuan? Ya pasti bergesernya 9 satuan ya. Itu bisa dengan cara seperti itu. Contoh yang kedua, diketahui titik A-nya adalah 4,5 ditranslasikan dengan 57. Maka koordinat bayangan titik A adalah, nah ini sama seperti yang contoh-contoh awal ya. Berarti harus diapakan dulu, perhatikan. Nah, diketahui A-nya 4,5, translasinya 57. Sama seperti contoh-contoh di awal, maka bayangannya itu 4 tambahkan 5, titik pertama dengan titik pertama lagi, kemudian 5 tambahkan 7, titik kedua dengan titik kedua. Maka bayangan dari A adalah 4 tambah 5 berapa hasilnya? 5 tambah 7 berapa hasilnya? Ya, A-nya, A aksennya jadi 9,12 atau koordinat bayangan titik A adalah 9,12. Nah, itu dua contoh soal untuk translasi. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Demikian pemaparan materi transformasi untuk jenis translasi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.